Ya, dan pemirsa, sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta yang terpilih dalam pemilu 2019 resmi dilantik. Di mana Gubernur DKI Jakarta meminta anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 segera menentukan pengganti pendampingnya. Ya, dan bagaimana nasib pansus pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta? Telah ada Wahyudi Ritonga langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta. Silakan Wahyudi. Ya baik, terima kasih rekan Reva dan juga Vandana. Pasca keputusan yang telah diumumkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo siang tadi terkait pemindahan ibu kota dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur yang tepatnya berlokasikan di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara. Dan pemindahan ibu kota tersebut telah diputuskan siang tadi dengan anggaran sekitar 466 triliun rupiah, dan Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa di sana ada 188 hektar lahan negara yang nantinya akan membangun ibu kota dengan APBN 19%, selebihnya bantuan dari BUMN dan juga pihak swasta. Namun ada hal yang menarik yang ingin kita ulas sore hari ini, Reva dan juga Vandana, bahwa apabila ibu kota dipindahkan dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, jelas nantinya banyak hal-hal yang unik. Misalnya selama ini yang kita ketahui hanya ada DPRD provinsi saja. Mungkin nantinya sudah bisa dipastikan akan ada pilkada tingkat kota di utara hingga ke selatan. Begitu juga DPRD tingkat kota maupun kabupaten yang ada di Jakarta. Lantas, seperti apa tanggapan dari DPRD DKI Jakarta pasca keputusan dari pemerintah Republik Indonesia ini? Telah bersama kami yaitu salah satu anggota DPRD fraksi Partai Gerindra, Pak Syarif. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore, assalamualaikum. Pak Syarif, seperti apa melihat dan juga mengamati pasca putusan dari Presiden Jokowi siang tadi tentang pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur? Ya, itu gagasan yang sudah lama ya dicetuskan, dan tadi sore ya Pak Gubernur juga diundang sebagai bagian dari interaksi yang pertama. Jadi kita sambut positif ya permulaan interaksi pertama itu. Bahkan tadi disebut anggarannya ya. Kita sambut positif karena ternyata biayanya tidak dibebankan kepada APBN. Tadi sebut 19%. 19%. Iya, ya bagus, kita lihat nanti ya perencanaannya seperti apa. Dan itu kan jangka panjang yang kita catat dan kita tahu bahwa itu tidak selesai 5 tahun. Dan pastinya kalau ibu kota pindah, anggaran yang akan dikeluarkan untuk DKI Jakarta yang tadi DKI nanti akan berubah jadi Jakarta pasti akan lebih besar. Karena akan ada pilkada antar kota, ada juga nanti posisi DPRD di setiap kota yang ada di Jakarta yang pastinya akan memakan anggaran yang besar gitu. Iya, tentu konsekuensi logisnya seperti itu. Jadi ada tuntutan kan. Kalau sekarang tuh kan otonomi ada tingkat 1 dan diatur Undang-Undang Nomor 29 tentang Pemerintahan Ibu Kota. Maka kalau itu jadi dipindah, itu kan permulaannya dari pembatalan dulu revisi Undang-Undang 29 yang sedang kita ajukan kepada Prolegnas ya di DPR RI. Jadi Presiden segera bekoordinasi dengan DPR RI untuk mencabut revisi Undang-Undang 29. Nah, di dalam Undang-Undang 29 sebetulnya khususan ibu kota diatur tentang format politik. Jadi kalau di tempat lain itu jumlah anggota 100, di DKI sampai 106. Itu diatur oleh Undang-Undang 29. Jadi dampaknya memang ke sana. Dampak dalam proses-proses politiknya itu ada misalnya tuntutan wali kota dipilih langsung, ya kan? Jadi ada pilkada wali kota 5 dan kabupaten dan provinsi itu sendiri. Tapi apakah nanti juga tidak ada kerugian bagi Jakarta sendiri yang selama ini bagi hasilnya cukup besar untuk di APBD DKI Jakarta? Karena nanti ibu kota pindah, maka bagi hasilnya maka akan berkurang. Pemerintah pusat akan fokus membangun ibu kota yang baru. Ya, itu kan sebetulnya bagi hasil itu kan kita balik saja, kalau bagi hasilnya berkurang ya DAU-nya nambah dong. Selama ini kita DAU nggak dapat. Daerah-daerah yang dapat DAU dikasih bagi hasil. Nah, kalau misalnya bagi hasil berkurang, DAU-nya naik. Karena ada kewenangan yang ditarik oleh pusat kan. Ya, dan sejumlah masyarakat atau sebagian besar masyarakat menduga tidak mungkin nantinya hanya pusat pemerintahan saja yang pindah ke Kalimantan Timur. Perlahan perindustrian, perdagangan, ataupun pusat ekonomi akan perlahan pindah. Ini pasti akan berdampak juga kepada Jakarta 5 hingga 10 tahun yang akan datang. Ini seperti apa tanggapan Anda? Ya, itu kan logika ada gula ada semut ya. Ya kalau pindah pasti ikut pindah. Dan sekarang juga kita dengar beberapa PNS ibu kota juga sedang gelisah ya. Segera dipikirkan lah ya, termasuk DKI ya. Jadi mungkin akan berkurang ada proses di mana proses tanda kutip ya
adaptasi ya, kejutan gitu kan. Ya masa-masa awal transisi akan dialami seperti itu, wajar. Mas Syarif, saya ingin ke informasi lain terkait hari ini ya, DPRD DKI Jakarta dilantik untuk periode baru. Seperti apa perkembangan pansus untuk Wagub DKI, karena kita ketahui sudah terlalu lama seorang gubernur kita Anies Baswedan untuk menjabat sendirian mengelola Jakarta sendiri. Ya, pansus ya, itu kan sedang dibahas oleh pansus. Kemudian karena pansus keanggotanya sudah tidak ada, maka dibentuk pansus lagi. Saya sih perhitungan saya kondisinya makin kondusif ya, Oktober November bisa dilanjutkan pemilihan wakil gubernur. Kalau dari bocoran dari Gerindra sendiri seperti apa? Sudah benar-benar menyerahkan sepenuhnya ke PKS atau seperti apa? Sudah kelar. Jadi urusan Gerindra itu sudah nggak ada masalah. Tinggal di praksi-praksi yang ada di DPRD. Saya sering sebut bolanya sudah ada di tangan DPRD, bukan Gerindra lagi. Berarti bolanya bukan antar fraksi Gerindra dan PKS tapi sudah tinggal menunggu paripurna? Betul, tinggal nunggu paripurna. Nanti kita tinggal satu tahap lagi, Rapimgab untuk memutuskan draft tatip yang disusun oleh pansus kemarin itu kita lanjutkan dan diketok, kemudian lanjutkan dengan paripurna pemilihan wakil gubernur. Estimasi waktunya kira-kira, ini perkiraannya berapa lama nih Pak Syarif? Ya sekarang lagi penyusunan rapat-rapat sementara ya, dipimpin oleh pimpinan sementara. Jadi ada 3 tahap, pembentukan tatip, kemudian pembentukan AKD dan fraksi. Kemungkinan ya 1,5 bulan ya. Saya sering berpikir paling tidak Oktober November sudah selesai. Terima kasih banyak Pak Syarif atas waktunya bersama kami di Jak TV. Iya, Reva dan juga Vandana, seperti itulah bincang-bincang kami bersama salah satu anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi Partai Gerindra, yaitu Bapak Syarif, yang mana beliau mengatakan dalam hal ini setuju dan mendukung program dari pemerintah pusat yang memiliki rencana jangka panjang untuk pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta menuju ke Kalimantan Timur. Dan terkait informasi masalah pansus Wakil Gubernur DKI Jakarta, beliau memperkirakan estimasinya akan ada Wakil Gubernur DKI Jakarta nanti yang baru kurang lebih mencapai 1,5 ataupun 2 bulan mendatang. Untuk sementara itu laporan yang dapat kami sampaikan dari gedung PBNU Jakarta. Kembali ke Anda, Reva dan Vandana di studio. Ya, terima kasih rekan Wahyudi atas laporan Anda langsung dari gedung PBNU Jakarta Pusat.